Selamat malam bagi kita sekalian. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai kami hingga saat ini kami boleh dalam sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang akan menghantar tidur kami. Kuasai hati pikiran kami Bapa, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan di atas judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang saya ambil buat kita adalah Yesus Kristuslah yang patut disembah. Dalam kekristenan, penyataan Allah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah penyataan umum, yaitu Allah menyatakan diri melalui segala bentuk ciptaannya. Dan yang kedua adalah penyataan khusus, yaitu Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya.
Allah menyatakan pernyataan yang kedua dan yang terakhir itu diberikan kepada kita bukan hanya dalam hal Allah menjadi daging, tetapi ada yang menjadi yang paling dasar, yaitu anak yang berkarya. Sekali lagi, anak yang berkarya. Dalam pernyataan yang kedua ini Allah menyampaikan firman-Nya dengan dua cara. Yang pertama secara polumeros, yaitu berulang kali. Setiap nabi dalam perjanjian lama menyampaikan firman Allah bersifat sebagian-sebagian. Sebab tidak ada seorang nabi yang menerima kebenaran ilahi itu seutuhnya. Tetapi dalam diri Tuhan Yesus, Dia menyampaikan seluruhnya secara utuh. Karena apa? Karena Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Dan karena Dia menyampaikan firman Allah dengan menggunakan berbagai cara. Yesus juga menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dengan berbagai cara. Nah, kita coba perhatikan para nabi dalam perjanjian lama. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan alat peraga, seperti yang dilakukan Ahia dengan selubung kain baru, lalu dibagi dua, dan yang sebelah dibagi 10 lagi, dan yang satu lagi dibagi 2 lagi. Itulah gambaran kerajaan Salomo akan terbagi 2. Yang satu 10 suku, dan yang satu lagi 2 suku. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan Allah bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan, tetapi yang utama ialah dalam dirinya sendiri. Penulis kitab Ibrani memberi gambaran penting tentang siapa Yesus sebenarnya. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah terang yang dipantulkan. Artinya, Yesus adalah pancaran sinar kemuliaan Allah yang ada di antara kita umat manusia. Kemudian Yesus adalah karakter, yang berarti stempel atau cap, yang berarti Dia adalah citra, rupa atau gambar yang sebenarnya dari Allah. Makanya Yesus berkata, yang melihat aku adalah yang melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dialah yang benar-benar dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Dan Dialah yang dinubuatkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 2 ayat 7. Anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani mau menyatakan bahwa malaikat itu, angelos itu, bukanlah anak Allah. Malaikat bukan dilahirkan, malaikat itu diciptakan. Malaikat tidak pernah diberi suguhan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Malaikat adalah pelayan Allah dan bukan untuk disembah. Tetapi sebaliknya, semua malaikat Allah harus menyembah Tuhan Yesus. Renungan kita malam hari ini mau menyatakan beberapa alasan mengapa Yesus Kristus patut disembah. Alasannya adalah karena Dia anak Allah. Di kalangan orang Yahudi, pengertian anak adalah tanda kehadiran Bapa. Jadi bila Bapa tidak kelihatan tetapi anaknya ada di sana, maka posisi anak itu sah sebagai pengganti Bapa. Alasan yang berikut adalah karena Dia diutus oleh Bapa. Pengertian utusan itu adalah menyampaikan berita, kabar atau pesan dari yang mengutusnya. Alasan berikutnya adalah karena Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini terkadang kita bisa salah pemahaman ya. Bukankah Yesus telah membangkitkan seperti Lazarus dan anak muda di kota Nain? Masa Dia yang pertama bangkit? Yang dibangkitkan itu akan mati lagi. Tetapi Yesus sesudah bangkit tidak akan mati lagi. Itulah sebabnya Dia disebut yang dibangkitkan untuk pertama sekali.
Alasan yang berikutnya adalah karena dia yang mewarisi segala sesuatu. Dalam Matius 3 ayatnya yang ke-17 dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada yang kekal selain dia. Ingat yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena apa? Karena tongkat kerajaannya adalah keadilan, dan dia mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Ya, kita juga tidak cukup hanya mengasihi kebenaran, tetapi juga harus membenci kejahatan. Yesus Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya, yang menjadi perantara bagi kita umat manusia, sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah kelak di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Engkau telah menyatakan dirimu di dalam Kristus Yesus, sehingga kami dapat mengenal Allah yang Esa, Allah yang sudah menyatakan kuasamu, kasihmu di dalam Tuhan Yesus. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku yang setia. Dan jika kami akan tiba saatnya beristirahat malam, Tuhan yang menjaga kami, menaungi kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan penuh sukacita, memperoleh tenaga yang baru untuk memuji Tuhan dan melakukan segala kegiatan kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Horas.